Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan risiko pada perbankan syariah. Kelompok kami terdiri dari Yusnianto 190185, Mafida Yanati 18023, Bagus Saputro 18039, dan saya sendiri Nanda Asmawati 18072. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis manajemen risiko. Terdapat 10 jenis manajemen risiko. Yang pertama ada risiko pasar, kedua risiko kredit, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko hukum, kelima risiko operasional, 6 risiko reputasi, 7 risiko strategik, 8 risiko kepatuhan, 9 risiko imbal hasil, dan 10 risiko investasi. Pada bab ini membahas 3 risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Selanjutnya ada manajemen risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Jadi risiko pasar itu terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga, seperti perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar itu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Dengan begitu, bank syariah mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil oleh bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi oleh bank tersebut, dan bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko pasar. Selanjutnya, jenis risiko pasar. Yang pertama ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar merupakan risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Yang kedua, ada risiko komoditas. Risiko komoditas merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang ketiga ada risiko ekuitas. Risiko ini terjadi akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang terakhir ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga terjadi akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku. Melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu perbedaan risiko pasar konvensional dan risiko pasar syariah. Di sini ada risiko suku bunga, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau perubahan nilai ekonomis dan posisi banking book atau perubahan suku bunga. Risiko pasar syariahnya risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book oleh perubahan harga surat berharga syariah. Di sini risiko suku bunga dari konvensional dan syariah juga memiliki perbedaannya di perubahan nilai ekonomis. Kalau di konvensional, kalau di bank syariahnya perubahan harga surat berharga syariah. Selanjutnya, risiko nilai tukar. Untuk konvensional, risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book oleh perubahan nilai tukar values atau perubahan harga emas. Untuk pasar syariahnya, risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book oleh perubahan nilai tukar values atau perubahan harga emas. Di sini pasar konvensional, pasar syariah, risiko nilai tukar juga memiliki perbedaannya di perubahan harga emas. Selanjutnya, risiko komoditas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book oleh perubahan harga komoditas dan syariahnya risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book oleh perubahan harga komoditas. Di sini juga memiliki perbedaannya di perubahan harga komoditas. Selanjutnya risiko ekuitas.
dari konvensional, resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan backing book oleh harga saham. Untuk syariahnya, resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan backing book oleh harga saham. Di sini juga memiliki perbedaannya di harga saham. Kemudian manajemen resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian di sini ada klasifikasi resiko likuiditas. Yang likuiditas endogennya merupakan likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset bank itu sendiri. Kemudian likuiditas eksogennya merupakan likuiditas yang ditimbul oleh sekutur kewajiban bank. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, direksi, serta DPS untuk melakukan risiko likuiditas. Maka selain melaksanakan pengawasan aktif, Bank Syariah menambahkan penerapan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen untuk risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis likuiditas Bank Syariah. Kedua yaitu sumber daya insani. Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas memiliki sumber daya insani dengan kompetisi yang memadai. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko likuiditas. Bank Syariah wajib memiliki komite pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank Syariah. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Penyusunan strategi untuk risiko likuiditas perlu disusun untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank Syariah memperoleh sumber pendanaan arus kas. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang akan diambil Bank Syariah tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan oleh Bank Syariah. Yang ketiga, kebijakan prosedur. Kebijakan mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko yang harus sejalan dan sesuai dengan visi misi strategi bisnis dan tingkat risiko yang akan diambil. Yang keempat yaitu limit. Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis Bank Syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana Bank Syariah tersebut akan melakukan transaksi, data histori. Selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi risiko likuiditas. Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas, Bank Syariah harus melakukan analisis terhadap sumber daya risiko likuiditas. Yang kedua, pengukuran risiko likuiditas. Bank Syariah wajib memiliki alat pengukur yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang akan disepakati. Selanjutnya, jenis risiko kredit. Yang pertama, concentration risk, yaitu risiko yang timbul akibat pemberian kredit yang terkonsentrasi pada segmen usaha tertentu berdasarkan aspek geografis,
industri, dan credit grades. Yang kedua, counterparty credit risk, yaitu resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang ketiga, settlement risk. Resiko penyelesaiannya adalah resiko bahwa rekanan gagal memberikan keamanan atau nilainya secara tunai sesuai perjanjian ketika keamanan diperdagangkan setelah rekanan atau rekanan lainnya yang telah memberikan keamanan atau nilai tunai sesuai dengan perjanjian perdagangan. Yang terakhir, yang keempat, country risk, yaitu resiko negara mengacu pada resiko investasi atau pinjaman di negara yang timbul dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap laba operasi atau nilai aset di negara ini. Selanjutnya, mitigasi resiko kredit. Pengertian dari mitigasi resiko kredit yaitu sejumlah teknik kebijakan dalam mengelola resiko kredit untuk menimbulkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik yang digunakan dalam mitigasi resiko kredit yaitu model pemeringkatan atau grading model untuk pembiayaan perorangan. Kredit yang diberikan bank setiap saat dapat menjadi bermasalah, namun kemungkinannya menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Selanjutnya, manajemen portofolio pembiayaan agunan. Agunan atau kolateral didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default. Agunan memiliki peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Agunan dapat memiliki bentuk yang beragam. Bentuk agunan yang paling mudah dikenali dan paling aman adalah uang tunai, sementara bentuk yang paling umum adalah properti hunian. Selanjutnya, pengawasan arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menemukan bahwa tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. Bank-bank tersebut menurunkan resiko kreditnya dengan cara membatasi tingkat exposure atau dikenal sebagai EAD atau exposure at default, dan memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Yang terakhir, manajemen pemulihan asuransi. Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemulihan atau recovery yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.